ada baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa selesai. Oke, baiklah, sebelum kita mulai ada baiknya kita absen ya. Sekretaris bisa lah yang nanti mau absen dikirim lah di grup kita ya. Iya, Bu. Terus selanjutnya adalah kita akan melakukan icebreaking. Nyanyi aja lah kita ya, biar semangat sedikit naik. Tentunya naik. Nyanyi aja lah kita ya, sambil tepuk tangan. Naik ke puncak gunung, 1, 2, 3 ya. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Raquel Arpeda Bagito. Saya lulusan dari Yang kuat lah, Bu. dan saya sedang menjalani pendidikan di Universitas Pajajaran Bandung. Jurusan apa, Bu? Sejarah juga. Saya dilanjutkan jadi ke jenjang dosennya. Saya kan guru harusnya. Oke, baiklah. Saya belum menikah, pasti. Tapi calon ada, Bu? Belum. Udah ada. Kemarin, Bu. Kemarin aku tengok ibu boncengan sama cowok, Bu. Ayo udah berada sama. Iya, nanti ibu yang lihat saya guru baru di sini. Kamu siapa? Kebetulan saya tengok kemarin ibu. Oh gitu ya, Nak. Ibu tengok ya. Baiklah, kita di sini kita kan belajar tentang teori-teori sosial. Saya ajarkan itu teori feminisme. Bu, nggak ngerti, Bu. Bukan, saya jelaskan, Nak. Aduh, saya, Bu. Iya, sayang. Oke. Nah, teori feminisme ini adalah tidak diciptakan satu individu, atau teori feminisme ini bisa juga disebut gerakan untuk kesetaraan gender. Atau ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya tentang teori feminisme ini? Nah, Bu. Seperti apa sih yang akan kita tahu tentang teori feminisme ini menurut yang pernah ada dengar? Putri? Mereka itu memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Kamu, Sarika? Kalau menurut saya itu supaya apa ya? Perempuan dan laki-laki itu setara gitu. Jadi nggak ada lagi perbedaan. Jadi nggak ada budaya patriarki lagi. Nah, betul, itu betul juga. Nah, di sini teori feminisme ini tidak hanya dikemukakan satu ahli saja, melainkan ada beberapa ahli. Tapi ahli yang saya ambil itu adalah Mary Wollstonecraft, yaitu pada tahun 1759 sampai 1797. Nah, dia ini seorang penulis dan seorang aktivis juga. Dia di sini memperjuangkan kesetaraan gender itu melalui mengeluarkan buku. Dia mengeluarkan buku yang berjudul A Vindication of the Right of Woman, di mana di sini pada bab pertamanya itu di sini dia meminta atau mengeluarkan mengeluarkan atau mengungkapkan keinginan perempuan untuk haknya disetarakan. Di dalam buku itu bisa kalian baca, bisa di-search gitu kan di Google. Nah, bicara tentang kesetaraan gender ini, ada apa sih sebenarnya dengan kesetaraan gender? Kenapa kesetaraan gender ini harus ada gitu? Padahal di
kerja. Apalagi kalau dulu kan pada masa penjajahan Jepang, pendudukan Jepang, perempuan itu dijadikan ibaratnya budak seks sama mereka. Jadi pandangan masyarakat ke perempuan itu sudah jelek gitu. Iya betul. Nah, jadi pada tahun berapa ya? Kita dikeluarkan bicara tentang kesetaraan ini juga, kita juga bisa mengambil ketimpangan ini. Nah, untuk kesetaraan gender ini telah dikeluarkan undang-undang Undang-Undang nomor 2 tentang pemilu, di mana hak perempuan diberikan sebesar 30% untuk mengambil sebagai calon legislatif atau di dunia politik. Tapi kenapa ya diberikan 30%? Kenapa tidak? Kenapa harus 30% gitu? Nah, dikatakan diberikan 30% itu karena wanita yang tadinya itu tadi yang dibilang dia dianggap lemah, akhirnya diberikan kesempatan untuk terjun di dunia politik dan diberikan kesempatan yang cukup spesial di mana 30% ini harusnya bisa dimasuki perempuan. Tapi sampai sekarang pun tidak efektif begitu. Masih ada ketimpangan yang terjadi karena contoh ibarat adalah salah satu calon paslon ini atau calon legislatif ini adalah perempuan. Misal nih dia akan mencalonkan sebagai bupati atau sebagainya, sebagai gubernur ataupun presiden lah ibaratnya. Pasti yang membutuhkan partai untuk mendukung dia ya kan. Partai yang semakin banyak partai yang mendukung dia, pasti semakin banyak juga orang yang akan memilih dia. Sayangnya perempuan itu cenderung kalah di situ. Kecenderungan antara partai dan perempuan itu cukup kelihatan di mana partai ini kebanyakan tetap melihat yang namanya sistem patriarki. Mereka tetap menginginkan laki-laki untuk tetap berdiri di depan sebagai pemimpin mereka, bukan perempuan. Perempuan seperti yang dikatakan tadi teman kita bahwa perempuan itu dianggap lemah gitu. Jadi mau sekeras apapun ibaratnya Niken untuk berdiri, ketika partai tidak mendukung dia, maka sia-sia semuanya. Untuk dia mencalonkan sendiri pun sudah sia-sia. Apalagi kan yang namanya mencalonkan menjadi seorang pemimpin ini kan butuh dana, butuh dukungan, butuh butuh dana kampanye juga. Kalau tidak, padahal dari partai tadi sudah tidak didukung. Sementara dan kebiasaan partai, kalaupun mereka memasukkan perempuan dalam mereka mendukung seorang wanita, mereka tuh membuat perempuan itu di belakang. Jadi kayak mereka menyarankan perempuan itu di pelosok-pelosok gitu loh. Jadi perempuan ini nggak terekspos, mereka tidak bisa maju untuk menyuarakan diri mereka. Dan untuk mencari dana pastinya sudah sulit. Apalagi kebanyakan paslon perempuan akan mencari dana sendiri. Sementara kalau dana sendiri finansial kan tidak. Oke lah banyak uangnya, tapi kan tidak semuanya harus pribadi. Jadi apa guna partai gitu loh? Kalau dia hanya mendukung sekedar saja kan tidak ada gunanya. Jadi perempuan, jadi di sini partai cukup berperan gitu di dunia perempuan yang dalam politik ini. Sehingga pada tahun 2019 baru sekitar 27,8% yang perempuan yang masuk, tapi itu masih belum efektif karena tadi sistem patriarki ini cukup cukup signifikan dengan yang namanya teori feminisme ini. Di mana kita membahas teori feminisme pasti ada sistem patriarki. Budaya patriarki di Indonesia ini cukup berat dan masih ada sampai sekarang. Terus ada nggak misal nih di adat atau di rumah atau di daerah kalian nih masih ada nggak sistem patriarki kayak gitu? Pasti masih ada lah ya. Terutama di keluarga. Karena di keluarga itu pasti peran ayah lebih dominan daripada mama kita. Seburu-buru apapun ayah tetap di atas ya kan? Contoh di adat lah, saya bicara adat Batak Toba, kalau ada pesta lah ibaratnya. Pesta Batak Toba akan dikepalai oleh seorang laki-laki, di mana laki-laki itu cukup berperan, sangat berperan lah ibaratnya. Perempuan dianggap cukup di bawah, di mana perempuan hanya bekerja di belakang atau di dapur. Mereka artinya perempuan tidak terekspos ya kan. Memang iya betul, ada di Batak yang namanya kita harus sayang pada perempuan atau naburu katanya seperti itu. Tapi pada kenyataannya ketika ada adat, ketika ada pesta, ketika ada suatu acara, perempuan tetap di belakang. Bahwa akan tetap berada di belakang untuk menyiapkan makanan
pemuka-pemukanya, yaitu laki-laki. Intinya itu patriarki itu masih ada, bahkan dari generasi ke generasi itu pun pasti patriarki ini masih ada. Ini cukup sulit dihilangkan. Bahkan saya ada baca artikel juga, yaitu dari Sally dan Edward. Mereka berdua ini sudah melakukan mereka berdua ini sudah memperjuangkan yang namanya dari feminisme ini. Mereka sudah meminta, sudah ada, yaitu seperti 30% tadi. Cuma ketimpangan itu masih ada selagi negara ataupun selagi warga Indonesia, selagi warga atau masyarakat masih memikirkan atau masih berspekulasi bahwa wanita tidak pantas untuk berada di jajaran mereka, maka wanita tidak akan pernah bisa maju, wanita tidak akan pernah bisa muncul di publik. Ya, kenapa dengan saya? Jadi Bu, gimana cara mengatasi budaya patriarki yang sampai saat ini di Indonesia masih? Sebenarnya itu dari masing-masing pribadi kita sih. Kalau kita masih menganggap perempuan adalah orang yang lemah, kalau kita masih menganggap perempuan tidak pantas untuk berada di jajaran politik, maka sampai kapanpun yang namanya ketimpangan gender ini akan selalu ada. Kalau dari pribadimu sendiri menganggap membenarkan hal itu, pasti akan selalu benar bahwa patriarki itu memang harus ada supaya perempuan dan laki-laki, di mana perempuan dan laki-laki nggak boleh sederajat gitu. Selain dari mindset, apa lagi Bu upaya-upaya yang Pendidikan, saya pikir pendidikan itu penting. Ketika perempuan memiliki pendidikan tinggi, seperti saya beberapa kenal lah teman saya laki-laki, mereka menganggap ketika perempuan yang berpendidikan tinggi, mereka tidak akan sanggup menyaingi. Ternyata benar, mereka cuma mempunyai rasa minder. Kalau perempuan itu berada di S1, S2, S3, sedangkan mereka hanya berada di SMA ataupun di S1, mereka akan merasa minder, mereka tidak akan berani mendekati perempuan. Ternyata ada rasa minder itu, tapi mereka tidak mengakui, atau ibaratnya egois ataupun gengsi lah untuk mengakui itu. Jadi saya pikir pendidikan itu cukup membantu perempuan untuk berada di dunia politik ataupun di dunia publik ini untuk mesetarakan gender tadi. Nah, berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan.